gula aren cair berhasil dikelola oleh Koperasi Sibule. Bagaimana proses produksinya dan pemasarannya akan kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Sudah hadir bersama kita ada Ibu Marlina Pasaribu. Selamat datang Bu Marlina. Yang kemudian kedua ada Mas Wahyu Aldino, PPKL dari Kabupaten Bungo yang biasa mendampingi Koperasi Sibule ini. Bagaimana kabar Bu Marlina dan Mas Aldi pada kesempatan pagi hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini mungkin sebelum ke Bu Marlina, kita terlebih dahulu ke Mas Aldi ya, yang biasa mendampingi Koperasi Sibule ini. Mungkin akan mengawali cerita pada kesempatan hari ini bagaimana proses pertama pendampingan koperasi dari semula koperasi ini belum memiliki badan hukum sampai dengan saat ini koperasi sudah memiliki badan hukum koperasinya. Silakan Mas Aldi. Baik, terima kasih Mbak Ulan selaku moderator. Terima kasih juga buat kita yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, dan terima kasih untuk rekan-rekan PKL seluruh Indonesia yang sudah berkesempatan hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin saya di sini menceritakan sedikit tentang pembinaan saya lah, di mana di tahun 2019 saya melakukan penyuluhan perkoperasian terlebih dahulu kepada, bisa dikatakan, kelompok ASN ya, dari UPT Dinas Kehutanan Provinsi Jambi ini. Nah, dari kesepahaman tersebut disepakatilah untuk dilakukan penyuluhan. Nah, di penyuluhan tersebut saya memberikan tentang tata cara pendirian perkoperasian dan syarat-syarat pendirian. Setelah itu kelihatan anggota pada setuju untuk membentuk koperasi dan dilanjutkan dengan pendampingan kepada notaris. Karena biasanya kami di sini untuk koperasi yang sudah diberikan penyuluhan selalu kami dampingi untuk ke notaris. Tujuannya adalah karena di notaris nanti akan ada komunikasi juga, sharing kira-kira koperasi yang tepat kelompok ini apa. Nah, dari sana barulah diurus perizinannya. Nah, setelah badan hukum terbit, pengurus kita sarankan untuk mengurus perizinan di biasanya koperasi di masyarakat tahunya koperasi simpan pinjam, namun ini koperasi silpa bunga lestari atau biasa yang kita kenal dengan Sibule, karena Sibule ini panggilan akrab dan cukup familiar. Semoga menjadi hoki buat koperasinya. Salah satu koperasi yang bergerak mengolah hasil hutan yang bisa dikonsumsi. Salah satunya adalah madu sialang, gula aren cair, kopi, dan kolang kaling. Nah, di sini juga kita harus melihat peluang-peluang, karena untuk pemasarannya nggak hanya di dalam Kabupaten Bungo saja, tapi pengurus juga sudah mulai memasarkan produksinya atau memasarkan ke lintas provinsi, dan mudah-mudahan bisa tembus pasar nasional dan internasional. Ini harapan kita semua, dan tentunya untuk hal tersebut masih beberapa poin-poin yang harus dilengkapi. Salah satunya sertifikasi halal, dan alhamdulillah kita sudah melihat peluang tersebut, dan kebetulan ada program dari Dinas untuk sertifikasi halal, maka Sibule produk hasil olahan kita sertifikasi halal, dan alhamdulillah sudah terbit sertifikasi halal, sehingga untuk pemasarannya mungkin sudah jauh bisa untuk masuk ke retail modern, marketplace ataupun e-commerce. Dan harapan kita tentunya koperasi ini cukup berkembang. Uniknya adalah koperasi ini satu-satunya di Kabupaten Bungo yang memiliki olahan kesulitan, dan tentunya ke depan sinergitas yang akan kita bangun tentu lebih jauh lagi dalam pemasaran dan kemitraan. Mungkin sambutan saya sebagai pembukaan itu saja dulu. Saya kembalikan kepada Mbak Ulan selaku moderator. Terima kasih.
Terima kasih Mas Aldi yang sudah menjelaskan proses bagaimana pendampingan yang sudah dilakukan selama ini ke Koperasi Sibule. Sekarang kita mungkin akan lanjut ke narasumber kita yang kedua, ada Ibu Marlina. Kemarin Ibu sebelum saya mencoba untuk hari ini mendampingi Mas Aldi dan Ibu, saya sempat untuk searching Koperasi Sibule ini yang ternyata produknya bisa saya temukan di marketplace, kemudian ada di Shopee seperti itu Bu. Mungkin bisa diceritakan kepada kami Bu, bagaimana tentang koperasi ini, kemudian cara pengelolaan produk-produk hasil hutannya. Baik. Perkenalkan, nama saya Marlina Pasaribu. Saya di Koperasi Sibule ini sebagai sekretaris koperasi. Koperasi kita ini kita dirikan itu 2019. Nah, awalnya itu kita KPH ini di bawah Dinas Kehutanan mempunyai kelompok-kelompok binaan, kelompok tani hutan. Nah, setiap kelompok ini mempunyai aktivitas untuk memungut hasil hutan bukan kayu. Ada yang memungut madu, ada yang memungut aren, rotan. Jadi kita dari sini mereka mempunyai produk-produk yang bagaimana bisa memasarkannya. Dan kalau masyarakat mungkin untuk dana, kemampuan untuk memaking dan lain sebagainya mungkin tidak punya gitu ya, atau masih berusaha lah. Jadi di sini kita KPH berinisiatif untuk membentuk koperasi. Nah, koperasi kita ini memang nanti bergerak di pemasaran produk-produk hasil hutan bukan kayu. Yang dipanen dari petani binaan kita itu awalnya kan madu mentah ya, bahasanya itu raw honey. Nah, kita di koperasi ini juga beranjak pelan-pelan membuat ruang produksi di mana madu itu kita kurangi kadar airnya menjadi madu yang standar nasional gitu, sesuai dengan SNI madu. Jadi kita di koperasi awalnya pelan-pelan kita memenuhi kebutuhan rumah produksi kita, madunya kita proses dan kita kemas dan akhirnya disukai oleh konsumen-konsumen baik itu lokal maupun luar. Seperti itu. Kita juga berusaha mengajukan, membuat PIRT-nya awalnya. Kita juga konsultasi terus dengan Dinas Koperindak untuk membantu kami bagaimana proses produk-produk koperasi itu bisa layak jual, yaitu harus mengajukan sertifikasi PIRT-nya, kemudian halalnya, seperti itu. Kedengaran? Terdengar Ibu? Terdengar ya. Kemudian kita membuat penjualan itu pertama kita memang offline. Offline itu awalnya 2019 itu di kabupaten kami itu ada pameran. Nah, di situ kita coba munculkan produk-produk itu. Jadi kalau untuk masyarakat lokal pada saat itu memang tahunya waktu kita ada pameran ulang tahun Kabupaten Bungo. Nah, awalnya dari situ. Kemudian kebetulan kita dari KPH juga ada fasilitasi untuk pelatihan pemasaran produk kerjasama dengan Shopee waktu itu di Makassar. Nah, kita ikut di sana, lalu pelan-pelan kita diedukasi untuk membentuk akun penjualan marketplace baik itu Shopee dan melalui Facebook, Instagram, seperti itu. Jadi memang pelan-pelan lah dari 2019 kita sampai saat ini. Meskipun masih terbilang baru koperasinya Bu, tetapi hasil produksinya ada berapa banyak jumlahnya Ibu? Kalau kita bisa hitung mungkin untuk penjualan sendiri itu bisa sampai berapa setiap tahunnya? Mungkin bisa dikalkulasi dari hasil produk madu yang mungkin merupakan hasil yang paling potensial seperti itu yang memiliki market pasar banyak. Ini berapa yang bisa dihasilkan oleh Koperasi Sibule? Kemudian apakah itu cukup untuk memenuhi pasar yang selama ini permintaan madu mungkin cukup banyak? Iya, kalau petani kita itu memang melakukan panennya itu
per musim panen, musim panen. Untuk setiap tahunnya itu biasa di bulan-bulan 8, 9 sampai bulan 12. Nah, kalau untuk seperti tahun ini memang baru bulan ini baru mulai. Tapi kita di 2019 itu untuk kita yang sudah kita coba pasarkan itu ada sekitar 500 kiloan seperti itulah di tahun 2019 akhir sampai 2020. Dan itu kalau untuk dari madu omsetnya kita bisa hitung itu 5 juta per bulan. Kalau dari hasil akhirnya sih saya lihat sih cukup produktif sebenarnya Mbak Bulan. Ya. Cukup si bulenya cukup aktif dan produktif lah saya bilang, karena pemasarannya juga enggak hanya di dalam kota saja, tapi juga sudah mulai lintas provinsi. Dan tentunya kalau koperasi kan kita berbicara melihat hasil akhirnya pada buku rapat anggota tahunan, itu di neracanya, dan dalam jalan 2020 itu cukup pesat saya bilang untuk peningkatan. Jadi pemasarannya cukup sukses lah. Kemarin sempat juga saya sedikit berbincang dengan Mas Aldi sebelum program ini kita laksanakan hari ini. Kemarin saya sempat mendengar Mas Aldi mencoba untuk membantu koperasi ini untuk masuk ke toko jejaring atau toko modern seperti itu, Mas. Mungkin bisa sedikit diceritakan sudah sampai proses mana rencana yang coba dijalin agar koperasi produk-produk ini dapat masuk ke dalam toko jejaring. Ya, kebetulan di tahun 2020 ini kalau kebetulan Dinas Koperasi UKM Perindak Kabupaten Bungo punya program kerjasama dengan salah satu retail yaitu Indomaret untuk pemasaran produk-produk UKM itu, bagaimana caranya bisa masuk ke dalam pangsa pasar penjualan mereka. Dan salah satu syaratnya yaitu tadi sudah punya PRT dan punya sertifikasi halal. Dan ke depan ini menjadi PR bagi saya selaku penyuluh, bagi dinas selaku pembina dan koperasi untuk bersinergi, karena sudah lengkap sudah PRT dan halalnya. Mungkin kita akan coba koordinasi dengan pangsa pasar modern biar produknya modern nih, jadi UKM-nya sesuai dengan program Kemenkop juga, operasinya sehat, UKM-nya naik kelas. Jadi produk UKM yang dikelola oleh Koperasi Sibule bisa masuk. Dan tahapannya sejauh ini kita masih baru sampai tahap koordinasi dan baru sampai juga untuk tata cara dan syarat-syarat dalam bermitra dengan retail modern tersebut. Ibu Marlina, mungkin bisa diceritakan juga Bu, apa saja sih sebenarnya unit usaha yang dijalankan oleh koperasi ini, kemudian harapan ke depan dari produk-produk yang sudah dihasilkan ini, mungkin seperti apa rencana atau planning dari koperasi sendiri untuk tahun-tahun mendatang terkait dengan aneka macam produknya, apakah nanti dimungkinkan akan ada berbagai macam diversifikasi usaha dan juga berbagai macam produk-produk baru, varian baru yang dihasilkan dari koperasi Sibule ini. Iya, untuk saat ini kita memang kalau yang udah kita pasarkan produk kita itu berupa produk hasil hutan bukan kayu, yaitu produk makanan ya, untuk madu. Nah, untuk tahun ini kita akan lebih fokus juga mempromosikan produk kita yaitu kopi. Karena kelompok binaan kita itu banyak yang sudah menanam kopi dan mereka hanya menjual kopi bentuk biji mentah gitu ya. Jadi nanti akan kelompok-kelompok akan bermitra dengan koperasi Sibule. Sibule akan mengolah kopinya tadi menjadi kopi bubuk, baik itu kopi bubuk kemasan atau kopi bubuk yang sangrai seperti itu. Itu sudah kita rencanakan untuk tahun ini. Nah, kemudian kita juga nanti akan usahakan trading
untuk bahan baku hutan kayu yang lain seperti yang kopi tadi itu juga kita bantu trading kan juga, kita jualkan juga. Kemudian untuk yang gula aren itu untuk bungo ini memang kalau dijadikan gula batok tidak sebagus gula yang dicurup atau di Padang gitu ya. Nanti kita akan lebih fokus juga pembinaan untuk produk kita yang gula aren cair. Nah, kebetulan untuk semua produk kalau yang makanan itu sudah kita ajukan untuk PRT dan halalnya. Nanti akan kita coba masukkan produk-produk ini ke pusat oleh-oleh di Bungo dan mini-mini market di Bungo. Jadi ke depan kita nanti sudah supply produk kita ke toko-toko karena sudah lebih pede, sudah ada halalnya. Dan mungkin saya tambahkan juga, mungkin bisa kita sinergikan dengan Kementerian Koperasi karena kementerian kita punya Smesco yang memasarkan juga dan memperkenalkan produk-produk UKM yang bisa dikatakan naik kelas dari berbagai provinsi yang gaulannya. Jadi pasti ada branding, ada bersama-sama sinergikan antara pemerintah dan juga dengan koperasi. Tentu di sini peran PPKL sebagai salah satu kolaborator ini sangat berperan aktif agar nantinya produk-produk ini memang dapat dipasarkan secara optimal. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, bagi teman-teman PPKL yang lain yang ingin bertanya dapat melalui chat, melalui YouTube maupun dapat melalui website PPKL. Kita saksikan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin akan ada komersial break yang lewat berikut ini. Mulai Lan ya. Sekarang Mas. Oke, sip. Sebelum ke sesi tanya jawab kepada Bu Marlina, mungkin ada sedikit yang ingin saya tanyakan nih ke Mas Aldi selaku PPKL pendampingnya. Kira-kira hal apa Mas yang paling berkesan atau yang tidak terlupakan selama mendampingi koperasi Si Bule ini? Yang pasti yang paling berkesan adalah respon dari pengurus cukup dan bisa saya katakan sangat baik lah gitu ketika kita butuh data, ketika kita mau melakukan kunjungan, apapun itu, yang pastinya kalau pengurusnya kooperatif dan bisa bekerja sama serta respon yang cepat, tentu komunikasi akan terjalin dengan sangat baik. Dan apapun ide-ide dari kita, saran-saran dari saya selaku penyuluh dan pendampingnya, ini bisa diterima dan bisa dijalankan. Nah, ke depan palingan kita akan bersinergi lah lebih jauh lagi, lebih baik dari yang sudah. Yang pasti sukanya adalah saya mengakui secara real bahwa pengurusnya cukup kooperatif. Mungkin rekan-rekan penyuluh juga akan merasakan lah kalau seandainya pengurusnya kooperatif dan bisa bekerja sama dengan baik, responnya cepat, tentu kita justru akan lebih semangat lagi dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan hal-hal lain. Itu suka saya dari sebagai penyuluh dalam melakukan pendampingan kepada Si Bule. Si Bule ini cukup tenar namanya karena cukup unik ya. Kalau kepanjangannya dari Si Bule, Silva Bungo Lestari, mungkin sedikit kurang familiar, tapi dengan nama Si Bule ini bisa dikatakan cukup menjual dan semoga dengan nama yang unik ini produknya juga cukup terjual lebih laris lagi. Mungkin ada sedikit cerita tentang nama nih Mas, arti dari nama Si Bule itu sendiri kalau di situ atau di daerah
Mas Aldi itu apa kira-kira, Mas? Kalau si bule sih pada umumnya orang ketika mendengar kata bule pasti akan melihat bahwa oh ini bule-bule dari luar, dan cukup unik juga ketika orang mendengarkan saat narasumber atau Mbak Marlinanya perkenalan saya dari si bule, mungkin orang akan merasa bahwa oh bule ya, bule dari mana gitu kan, cukup unik, namanya cukup unik. Jadi bule Londo atau dari Belanda, Eropa atau dari mana, tapi sebenarnya si bule ini adalah singkatan dari Silva Bungo Lestari yang dicetus oleh pengurus dan pembina si bule itu sendiri gitu. Iya. Oke, terima kasih. Jadi biar kebule-bulean seperti itu ya ternyata. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di tempat kami yang mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu Marlina. Yang pertama ada yang menanyakan kebutuhan bahan baku untuk produk koperasi apakah sudah tercukupi dan ada rencana atau planning ke depan untuk dijual mungkin dalam kemasan yang lebih kecil-kecil. Iya. Kalau untuk bahan baku, kalau untuk madu kita sudah tahu ini musim panennya dan kita sudah kerjasama dengan kelompok binaan kita ini yang uniknya itu adalah kelompok pengelola hutan desa. Jadi di Kabupaten Bungo ini ada hutan desa dan hutan adat. Jadi kita baik itu mengedukasi supaya melakukan pemanenan secara lestari, baik kita juga sambil memberikan ini dengan masyarakat itu supaya hasil hutan mana sih yang boleh dipanen. Nah, hasil hutan yang bukan kayu. Nah, di situ. Jadi untuk madu kita udah ada kelompok-kelompok kita, baik itu yang dari hutan adat ataupun hutan desa. Nah, kalau bahan baku kita memang khusus hanya ambil produk yang memang dari Bungo dan itu sudah terpenuhi. Namun untuk madu itu memang dia ada musimnya, musim puncak raya panennya. Nah, kalau untuk kopi ini memang juga baru untuk di Bungo. Nanti mudah-mudahan lewat si bule nanti kopi Bungo ini bisa juga jadi familiar di pasaran. Karena untuk saat ini memang kopi dari Bungo aslinya ini belum ada yang kemasan. Jadi nanti mudah-mudahan nanti si bule ini bisa jadi pionir promosi untuk kopi Bungo. Mbak Wulan, saya mau tanya Mbak Wulan dan Bu Marlina ini sama Mas Aldi. Saya. Silakan. Bu Marlina, saya tertarik ini dengan apa namanya produk dari si bule. Saya pengen tanya yang sudah dimiliki sertifikasi untuk produk-produknya apa aja, Bu? Taruhlah PIRT mungkin sudah dalam proses, kemudian apa namanya BPOM atau mungkin yang lainnya. Karena yang saya tahu saat ini justru malah Kemenkop mencari produk-produk koperasi untuk mendapatkan fasilitas. Terus yang kedua terkait dengan apa namanya produk kopi, Bu. Kopi ini lagi booming ini, kopi ini. Itu teknisnya gimana? Terus kemudian berapa anggotanya, Bu, yang di hire atau dihimpun oleh koperasi ini? Kan ini ngambil dari produk-produk masyarakat ya. Makanan untuk produk madu, kopi bubuk, gula aren, dan kolang-kaling itu sudah ada PIRT-nya. Kalau untuk halalnya ini kita dibantu dari dinas dan difasilitasi, itu sudah proses ya, tinggal nunggu ya Pak Aldia, tinggal serah terima sertifikatnya saja.
Nanti kalau udah kita terima sertifikatnya, nanti kita munculkan di label merek kita semua. Iya, kalau ini ada banyak sekali ternyata pertanyaan yang masuk untuk Ibu Marlina ya. Ini ada lagi pertanyaan, upaya apa yang sudah dilakukan pengurus sehingga anggota dapat berpartisipasi aktif dalam usaha koperasi. Kemudian karena produk-produk kopi ini saat ini sedang hit seperti itu ya Bu ya. Ini ada beberapa teman yang menanyakan apakah sudah masuk ke beberapa franchise kopi seperti kopi Janji Jiwa yang sedang tren seperti itu. Ataukah nanti mungkin ke depan akan ada karena mungkin setiap daerah ini memiliki ciri khas dari segi rasa ya. Kalau kita lihat kopi mungkin di tempat Bu Marlina dibandingkan mungkin kopi yang diproduksi di tempat saya di Aceh dan lain sebagainya, ini kan akan ada perbedaan rasa. Nah, mungkin bisa dibantu dijawab Ibu next planning untuk kopi ini ke depannya. Iya, kalau upaya-upaya kita agar anggota berpartisipasi itu memang kita kan di sini untuk dana kita kan memang dari dana iuran dan ada juga beberapa donasi seperti itu. Nah, kita juga membuka peluang kepada anggota yang ingin berinvestasi, meletakkan dananya untuk usaha kegiatan yang HHBK ini, produk-produk ini. Nah, itu ada juga sudah ada anggota yang mau gitu memberikan dana sukarela untuk dikembangkan sebagai modal usaha. Nah, nanti ini akan ada kontribusi untuk anggota kami. Itu udah ada, itu udah upaya kami itu supaya modal kami bisa lebih lagi. Nah, untuk kopi tadi, kopi ini memang baru di tahun ini nanti akan kita lebih promosikan. Dan kebetulan kemarin karena hubungan baik kami dengan Dinas Koperindak Bungo, ini kemarin juga kita sudah ada mengikuti pelatihan pengolahan produk roasting kopi, ya Pak Aldi ya. Nah, mudah-mudahan nanti petani binaan kami kerjasama dengan si Bule bisa melakukan pengolahan produk kopinya dengan baik sehingga nanti kita bisa lebih pede lagi untuk memasarkan kopi kita ini. Mudah-mudahan untuk warung-warung kopi di Bungo nanti bisa kerjasama dengan si Bule untuk supplier bahan bakunya kopi bungonya ke depan. Mudah-mudahan seperti itu. Iya, ada lagi Bu pertanyaan, apakah koperasi juga memasarkan langsung produknya atau hanya memproduksi saja, sementara penjualannya sistemnya seperti apa? Apakah dengan sistem konsinyasi atau seperti apa? Untuk pemasaran, ini setiap anggota si Bule, ya, untuk setiap anggota yang melakukan penjualan, itu udah kita kasih komisi untuk sebagai reseller. Jadi setiap anggota itu mempunyai kesempatan untuk meresellerkan produk-produk kita. Nah, kita juga ada reseller-reseller kita yang kerjasama untuk madu ya. Tahun lalu itu banyak yang jadi reseller kita kalau untuk penjualan offline-nya. Ada lagi nih Bu pertanyaan. Kita juga pernah tahun 2020 itu kita sempat sepertinya sedikit terputus ya Mas Aldi ya, dengan Ibu Marlina. Mungkin kita kembali ke Mas Aldi lagi nih Mas Aldi. Ternyata produk hasil hutan ini putus ini. Iya Ibu, jadi ada sedikit kendala mungkin di jaringannya ya Ibu. Apakah tadi petani-petani hutan itu juga termasuk di dalam anggota koperasi Mas Aldi? Kalau selama ini Mas Aldi mendampingi mungkin bisa diceritakan juga kepada kami. Sejauh ini untuk anggota koperasi masih ASN dan staf dari UPT Dinas Kehutanan, cuman kita pernah menyarankan kepada pengurus kalau seandainya anggota atau kelompok taninya juga dijadikan anggota, ini mungkin bisa juga harus dilakukan karena nanti kan pemupukan modal dari anggota kan cukup, semakin banyak anggota simpanan wajib
bertambah, simpanan pokok bertambah, dan tentu permodalan dari koperasi juga akan semakin meningkat. Kita udah pernah menyarankan, cuman sampai hari ini pengurus masih mempertimbangkan saran dari kita untuk menjadikan kelompok tani sebagai anggota aktif dari koperasi si bule. Sejauh ini baru kita sarankan, Mbak, mungkin dalam pertimbangan pengurus, karena kan untuk menjadikan anggota harus ada pertimbangan-pertimbangan lebih. Jangan sampai nanti ketika sudah menjadi anggota, kelompok taninya malah tidak produktif lagi atau sebaliknya. Jadi kita sarankan dulu, dan mungkin sedang dipertimbangkan oleh pengurus untuk menjadikan anggota dari kelompok hutannya menjadi anggota dari si bule. Iya. Mungkin kita bisa lanjutkan kembali ke Ibu Marlina. Tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab seperti itu ya Bu ya, terkait dengan penjualan tadi, apakah dijual secara langsung atau konsinyasi seperti itu. Juga ada satu pertanyaan tambahan lagi, apakah nanti ke depan ada planning untuk rencana ekspor produk-produk hasil hutan yang dikelola oleh Koperasi Si Bule ini? Iya. Kalau untuk upaya penjualan tadi, kita penjualan offline itu kan kita Koperasi Si Bule ini, ya untuk diketahui kita juga punya warung Waserda, warung serba ada. Nah, untuk produk kita kalau untuk offline itu bisa didapatkan langsung di Waserda. Untuk secara online itu bisa dari akun sosmed atau marketplace kita. Nah, untuk kita titip-titip produk ini sudah ada beberapa teman kita juga yang sesama koperasi produk makanan, itu mereka juga udah memajang produk-produk kita di tempat usaha mereka. Seperti itu. Kalau untuk cita-cita ke depan, untuk khusus kopi, karena ini potensinya besar, memang rencananya kita ada ke arah sana. Tapi kita masih belajar juga, di sini kita masih membina kelompok kita agar nanti kopi yang diproduksi Si Bule ini, kopinya itu sesuai standar. Seperti itu. Ini koperasi didampingi Mas Aldi mulai dari proses berdiri di tahun 2019 sampai dengan saat ini, Bu. Baru awal mungkin koperasi ini berdiri, ini sudah mengalami kondisi pandemi COVID-19. Nah, ini ada salah satu pertanyaan dari teman kita, bagaimana kiat dan strategi pengembangan koperasi yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19? Pertanyaannya ke saya atau ke Bu Marlina, Mbak? Boleh nih, dua-duanya di mix, dijawab bergantian. Silakan Mas Aldi boleh, Bu Marlina Iya, boleh. Mbak Ulan terputus-putus. Iya, mungkin bisa dibantu Mas Aldi terlebih dahulu. Kalau dari saya pribadi sih, untuk pembinaannya lebih intens karena di kondisi pandemi, via telekomunikasi, WhatsApp, dan telepon ya. Untuk komunikasi lebih, dan beberapa kali juga untuk menunjang produktivitas dari pengurus, dan tentunya kita memperlihat dari sisi-sisi yang mana yang kira-kira bisa kita tunjang untuk produktif. Salah satunya di tahun 2020 dan tahun 2021 di era pandemi kita melihat peluang bahwa di dinas punya kesempatan untuk sertifikasi kompetensi. Jadi dari pengurus dan karyawan Si Bule beberapa sudah sertifikasi kompetensi. Jadi pembinaannya kita lihat yang sektor-sektor terpenting yang harus kita penuhi ini. Jadi pembinaannya lebih ke arah yang positif lah, maksudnya bisa memiliki sertifikasi kompetensi. Jadi untuk Bule sudah 3 sertifikasi kompetensi yang didapat oleh kita yang kita support, 2 untuk karyawan dan 1 pengurus. Di tahun 2021 support kita sertifikasi halal tadi, Mbak. Mungkin lebih ke arah kita melihat peluang untuk menunjang perizinan-perizinannya lebih produktif dan semoga lebih kompetitif lagi lah untuk Si Bule. Oke. Ada satu pertanyaan terakhir untuk Ibu Marlina.
apa saja fasilitas yang diterima oleh anggota koperasi selama bergabung menjadi koperasi si bule ini? Yang diterima koperasi, Anggota koperasi. ya. Kalau untuk kita, ini tadi saya sambil baca-baca chatting yang ada di YouTube juga, ini baru terbaca sambil ya. Tadi ada pertanyaan yang nggak tercover karena kurang dengar. Ya, kalau untuk koperasi ini memang awalnya itu tercetus karena kita ingin mengembangkan atau memproduksi tadi produk-produk yang dari kelompok binaan kita. Ini semua diinisiasi dari hal itu. Kemudian kita berkonsultasi ke koperasi, ke Koperindak. Nah, di sana kita nih awalnya yang memang minta didampingin dari awal. Jadi benar-benar kalau untuk Mas Aldi ini memang dari awal sama beliau ini udah konsultasinya dari awal udah didampingin. Kemudian untuk ada nih produk yang mau dikembangkan, kemudian didampingi lagi. Ini harus disertifikasi pangannya. Lalu kita difasilitasi juga untuk hal itu, mengikuti penyuluhan pangan. Kemudian dari dinas itu menginformasikan lagi, ini ada pelatihan tentang kewirausahaan. Kita anggota diikutkan untuk pelatihan kewirausahaan. Kemudian ada lagi informasi, ini harus ikut sertifikasi untuk pengurusnya, gitu. Kita diikutkan lagi. Jadi benar-benar kalau kami dari si bule ini benar-benar ya berterima kasih sudah didampingi dengan maksimal hingga sampai saat ini produk-produk kami tinggal memasarkan lah gitu. Kalau udah mendapat sertifikasi PIRT dan halal itu merasa sudah layak untuk bisa dipasarkan di mana aja. Ya, terima kasih hari ini Mas Aldi dan Bu Marlina sudah bergabung bersama kami. Branding mendekatkan diri dengan konsumen dengan memanfaatkan teknologi menjadi salah satu strategi efektif untuk pemasaran. Terima kasih kepada kedua narasumber yang hari ini sudah bergabung, ada Ibu Marlina dan Mas Aldi yang sudah berbagi bersama kami. Terima kasih juga kepada semua audiens yang sudah menyaksikan program Ngopi bareng PPKL. Kita tunggu partisipasi teman-teman PPKL yang lain dengan cerita menarik seputar koperasi dan perjuangan pendampingan koperasi. Silakan bagi teman-teman untuk dapat berpartisipasi melalui website PPKL untuk mendaftarkan dirinya beserta koperasi binaannya. Kita akan bertemu lagi di program Ngopi bareng PPKL di episode yang selanjutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.